Halo Sobat Ensiklo, bertemu lagi dengan kami tim Ensiklo yang kali ini akan bercerita tentang bagaimana membiakkan isolat dalam skala yang lebih besar. Nah, ini adalah isolat PGPR yang pada 16 Agustus lalu kita buat dan kita persiapkan untuk lahan yang akan kita tanami. Nah, andai kata kita memiliki lahan 1 hektar dan memiliki isolat hanya sebanyak ini, kira-kira apakah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan tanaman dalam 1 hektar tersebut? Nah, untuk itu, tahapan kedua setelah mengisolasi bakteri yang perlu kita lakukan adalah membiakkan dalam skala yang lebih besar, sehingga kita bisa gunakan secara lebih luas dan kemudian bisa lebih masif. Sebagai contoh, di sini kita memiliki 5 liter isolat PGPR yang sudah kita isolasi. Nah, isolat ini dapat kita biakkan lagi secara lebih banyak untuk dapat kita gunakan secara lebih luas. Misalnya, kita memiliki lahan 1 hektar dan kemudian kita memiliki cabai 10.000 tanaman katakanlah. Nah, untuk menyirami 10.000 tanaman tentu saja tidak akan cukup jika kita menggunakan isolat dalam jumlah 5 liter ini. Maka kita harus biakkan ke dalam skala yang lebih masif. Nah, pada video kali ini kami ingin menunjukkan bagaimana proses pembuatan bakteri dalam skala yang lebih masif sebagai pengembangan dari bakteri yang telah kita isolasi sebelumnya. Sebelum masuk ke pengembangan, teman-teman perlu mengetahui bahwasanya sekali kita memiliki isolat PGPR atau isolat bakteri lainnya, kita dapat menjaga agar isolat tersebut tetap dimiliki. Misalnya, ketika kita memiliki isolat PGPR ini, kita ambil sebagian dan selanjutnya kita bisa tetap simpan sisanya. Untuk menjaga isolat ini maksimal, misalnya kita berikan gula aren sebanyak 1/4 kilo yang kita campurkan di dalam air, tentu saja dimasak ya, dan kemudian ketika dingin kita masukkan ke dalam isolat ini. Itu perlu kita lakukan untuk menjaga agar bakteri di dalam tabung ini tetap memiliki makanan dan tetap hidup dalam jangka waktu yang lebih panjang. Nah, selebihnya kita bisa menggunakannya secara perlahan atau sebagian untuk dikembangkan secara lebih masif. Untuk mengembangkan isolat dalam skala yang lebih masif, kita membutuhkan beberapa bahan yang sebenarnya sederhana dan bisa diperoleh di sekeliling kita. Yang pertama, kita harus memiliki gula aren. Kami sangat merekomendasikan penggunaan gula aren dibandingkan molase maupun gula putih. Yang kedua, kita cukup menyiapkan dedak. Nah, ini dedak ini harus secara berhati-hati dipilih dan diseleksi. Pastikan bahwasanya dedak yang dibeli adalah dedak yang masih segar. Biasanya bisa dilihat dengan 2 indikasi. Yang pertama, aromanya masih segar. Yang kedua, tidak ada kutu. Jadi kalau teman-teman mau membiakkan bakteri, membeli dedak dan ada kutu, jangan dibeli dan jangan digunakan. Nah, yang ketiga, kita bisa menggunakan air kelapa atau air leri. Dan jika tidak ada, kita bisa gunakan air biasa. Untuk mengembangkan isolat dalam skala 20 liter ini, setidaknya kita membutuhkan setengah kilogram terasi. Yang kedua adalah 2 kilogram dedak dan air sekitar 18 liter. Nah, pada prosesnya nanti gula, terasi, dan dedak harus kita rebus sampai matang dan bisa kita jadikan satu dalam satu proses. Ada juga yang melakukan dengan proses yang terpisah, misalnya dedak dahulu dipanaskan, tapi kemudian terasi dicampurkan ketika memasukkan dalam jerigen. Tapi kami menyarankan agar proses ini dapat disatukan saja. Masukkan dedak ke dalam air yang sudah mendidih dan aduk kira-kira sampai dedak tersebut matang. Setelah matang, masukkan terasi dan masukkan pula gula aren, lalu aduk sampai merata sekitar setengah jam. Pastikan mengaduknya sampai menjadikan adonan tersebut menjadi majemuk. Sebelum menambahkan bakteri, pastikan teman-teman memastikan bahwa air rebusan dedak, terasi, dan gula tadi sudah dingin. Karena jika masih panas tentunya bakteri yang kita masukkan akan mati. Tapi sebelum itu pula pastikan juga bahwa botol penyimpanan ini juga sudah kita sterilisasi. Terdapat 2 metode sterilisasi, yaitu pertama teman-teman bisa menggunakan air panas minimal 60 derajat Celcius. Tapi biasanya kalau jerigen ini diberi air panas ada risiko, kalau kata orang Jawa itu melenyot. Penyok ya katakanlah. Dan metode kedua adalah dengan menggunakan alkohol 70% ke atas.
Dengan demikian kita memastikan bahwasanya jerigen ini steril dari bakteri lainnya atau jamur lainnya yang dapat mengkontaminasi isolat yang kita buat. Setelah mensterilisasi jerigen atau tempat penyimpanan, pastikan juga teman-teman mensterilisasi seluruh alat yang digunakan. Jadi prinsipnya seluruh alat harus sifatnya steril sehingga tidak ada bakteri lain yang mengkontaminasi. Sebagai SOP lain teman-teman, ketika teman-teman nanti berurusan dengan bakteri atau jamur, baik itu pada proses isolasi maupun penyemprotan atau implementasi di lapangan, saya minta agar teman-teman jangan lupa menggunakan APD, misalnya sarung tangan. Dalam fase penyemprotan, teman-teman jangan lupa untuk menggunakan masker. Karena bakteri yang baik untuk tanaman atau bakteri yang baik untuk lahan belum tentu baik untuk manusia. Ini adalah jerigen yang sudah kita isi dengan air, dedak, dan gula aren serta terasi. Jadi pastikan juga ampas-ampasnya kita ikut sertakan. Nah, untuk menyampurkannya kita cukup nanti menambahkan isolat yang sudah kita miliki ke dalam jerigen ini. Diperkirakan untuk mendapatkan 20 liter ini sebenarnya saya membutuhkan minimal 500 ml isolat yang sudah jadi. Tetapi jika teman-teman ingin menambahkan 1 liter atau 2 liter itu juga tidak masalah, karena nanti juga akan membantu kepekatan dari bakteri yang ada di dalam pengembangan ini. Baik, saya akan contohkan. Tapi sebelumnya seperti saya katakan tadi, kita harus pastikan menggunakan APD yang memadai. Nah, setelah isolat kita tambahkan, teman-teman, kita bisa mengaduk meskipun tidak harus terlalu rata ya, dengan cara menggoncangkan jerigen yang kita punya. Ini dilakukan untuk memastikan bahwasanya sebagian besar larutan isolat tadi tercampur dengan bahan baku yang ada di dalam jerigen. Seperti biasa teman-teman, apabila kita melakukan proses fermentasi, ini juga termasuk proses fermentasi ya, kita akan menggunakan jerigen yang sudah kita beri selang keluar. Seperti pernah kita jelaskan dalam video sebelumnya, ini berfungsi untuk menahan agar tidak ada aliran udara ke dalam, tetapi memberi ruang jika terjadi kelebihan udara di dalam untuk terdorong keluar. Ini nanti akan kita rendam di dalam botol air seperti yang kita lakukan pada isolat ini. Nah, untuk memastikan agar sirkulasi udara berjalan baik, biasanya kita akan mengunci jerigen ini dengan memberikan plastik agar memastikan cengkraman penutup kuat. Tapi seperti biasa, plastik akan kita sterilkan. Pastikan bahwasanya jerigen ini tertutup dengan rapat. Setelah ini kita tinggal memasukkan ujung selang ini ke dalam air atau botol yang telah berisi air. Dan jangan lupa teman-teman, seperti kita lakukan pada pembuatan isolat sebelumnya, pastikan nanti diberi nama ini isolat apa dan kapan tanggal isolat tersebut dibuat. Ketika cairan ini sudah berbau seperti tape, setelah 14 hari fermentasi, biasanya gas akan mulai berkurang dan saat itu cairan ini sudah bisa kita gunakan atau implementasikan di lahan. Nah, berapa takarannya? Biasanya kita menggunakan takaran 1 gelas air mineral untuk 15 liter air atau 1 tangki alat semprot. Teman-teman bisa memberikannya dengan metode kocor atau dengan semprot ke batang, tergantung dengan isolat apa atau bakteri apa yang dikembangkan. Baik teman-teman, begitu tadi proses
pembiakan masif bakteri dari isolat yang telah kita buat. Dengan begini, teman-teman akan lebih irit lagi, akan lebih hemat lagi dalam penggunaan sumber daya hayati di sekitarnya. Selamat mencoba, dan semoga panduan ini bermanfaat. Jika teman-teman mendapatkannya bermanfaat dan berguna, jangan lupa untuk bagikan ke orang lain yang mungkin saja juga membutuhkan konten yang serupa. Jangan lupa subscribe dan like konten ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam.